Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan. Saya sebagai ketua kelompok dari materi tingkat bunga, dan Sony Andini, Dita Auda Rahma, Hatres Mamesitasia sebagai anggota. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa sih tingkat bunga itu. Tingkat bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang atau jangka waktu tertentu. Seperti halnya dengan barang-barang lain, apabila jumlah dana yang ditawarkan kreditur lebih kecil daripada yang diminta debitur, maka tingkat bunga cenderung naik, demikian pula sebaliknya. Pengertian tingkat bunga sebagai harga ini bisa juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang dan Rp1 nanti. Sedangkan penjual dari Rp1 sekarang yang sekaligus juga pembeli Rp1 nanti adalah orang yang meminjamkan debitur harus membayar kepada kreditor harga dari pertukaran tersebut. Dan harga ini adalah bunga yang dibayar debitur dan yang diterima kreditor. Mengapa ada bunga? Ada dua jawaban yang utama untuk pertanyaan tersebut. Satu, terkaitan dengan mazhab klasik, dan yang lainnya terkait dengan mazhab Keynesian. Dalam perkembangannya, kedua jawaban tersebut dipadukan menjadi satu, sistensa. Dan sistensa ini yang sekarang diterima oleh kebanyakan ahli ekonomi sebagai jawaban utama untuk pertanyaan tersebut. Mazhab klasik menekan bahwa bunga timbul karena uang adalah produktif, dalam arti bahwa dengan dana di tangan seorang pengusaha bisa menambah alat produksinya, modal yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan lain perkataan, uang bisa meningkatkan produktivitas, dan karena adanya kenaikan produktivitas inilah yang mau membayar bunga. Dan menurut mazhab Keynesian, uang bisa produktif dengan cara lain. Dengan uang tunai, orang bisa berspekulasi di pasar surat berharga dengan memungkinkan peroleh keuntungan, dan karena adanya kemungkinan keuntungan ini orang mau membayar bunga. Sebenarnya, kedua pandangan tersebut saling melengkapi. Kaum klasik memandang uang sebagai dana investasi atau loanable funds yang langsung dikaitkan dengan kemungkinan peningkatan produksi barang dan jasa. Sedangkan kaum Keynesian lebih mendekat sifat uang sebagai suatu aktiva yang liquid yang bisa digunakan untuk memanfaatkan kesempatan memperoleh keuntungan dari pasar surat berharga. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Tingkat bunga nominal atau nominal rate of interest merupakan tingkat bunga yang harus dibayar debitur kepada kreditur di samping pengembalian pinjaman pokoknya pada saat jatuh tempo. Tingkat bunga nominal ini sebenarnya adalah penjumlahan dari beberapa unsur tingkat bunga, yaitu tingkat bunga murni atau pure interest rate, premi risiko atau risk premium, biaya transaksi atau transaction cost, dan premi untuk inflasi yang diharapkan. Jadi, tingkat bunga nominal atau tingkat bunga yang tercatat di pasar berubah apabila unsur-unsurnya berubah. Yang perlu dicatat adalah bahwa masing-masing unsur dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Adapun rumus dari tingkat bunga nominal ini yaitu Rn sama dengan Rm ditambah Rp ditambah Rt ditambah Ri pangkat Xt, di mana Rn merupakan tingkat bunga nominal, Rm merupakan tingkat bunga murni, Rp merupakan premi risiko, Rt merupakan biaya transaksi, dan Ri merupakan premi inflasi. Tingkat bunga real adalah tingkat bunga nominal minus laju inflasi yang terjadi selama periode yang sama, di mana rumusnya RR sama dengan Rn dikurang Ri, di mana R sama dengan tingkat bunga real dan Ri merupakan laju inflasi. Ri adalah simbol untuk laju inflasi yang benar-benar terjadi selama periode tersebut, sedangkan R aksen I adalah untuk laju inflasi yang diharapkan terjadi selama periode yang sama, dan laju inflasi yang diarahkan ini menambah tingkat bunga sebagai unsur premi inflasi. Mengenai tingkat bunga real ini, ada satu teori yang berguna untuk diketahui. Teori ini adalah teori dari Irving Fisher. Teori Irving Fisher mengenai tingkat bunga real yang didasarkan atas jangka panjang berlaku tingkat bunga dan laju inflasi di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang tingkat bunga real tidak dipengaruhi oleh laju inflasi.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang tingkat bunga jangka pendek dan jangka panjang, atau yang sering juga disebut dengan jangka waktu. Dalam praktek, jangka waktu hubungan pinjam-meminjam menentukan sekali tingkat bunga yang dibayar debitur atau diterima oleh kreditur per periode. Ada 3 teori pokok mengenai struktur tingkat bunga menurut jangka waktu. 2 di antaranya bisa digolongkan sebagai Keynesian dan yang satu sebagai klasik. Nah, teori yang pertama disebut sebagai teori liquidity preference atau yang memang diturunkan dari teori permintaan akan uang dari Keynes dengan nama yang sama. Teori ini mengatakan bahwa kurva hasil selalu mempunyai lereng atau slope positif. Artinya, tingkat bunga per tahun untuk pinjaman yang berjangka lebih lama selalu lebih tinggi daripada tingkat bunga per tahun untuk pinjaman yang berjangka lebih pendek. Teori tersebut ternyata tidak selalu didukung oleh kenyataan. Pengalaman, terutama setelah Perang Dunia II, di berbagai negara menunjukkan bahwa kurva hasil bisa mempunyai slope negatif atau positif. Semuanya tergantung keadaan. Nah, oleh karena itu, kemudian timbul teori baru yang merupakan perbaikan dari teori tersebut. Teori ini mengatakan bahwa tingkat bunga yang berlaku bagi suatu kelompok pinjaman dengan jangka waktu tertentu ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dana untuk kelompok tersebut. Kurva hasil bisa mempunyai slope positif atau negatif. Masing-masing kelompok seakan-akan mempunyai pasar sendiri dan situasi pasar masing-masing kelompok yang terutama menentukan tingkat bunga untuk kelompok tersebut. Teori ini bisa disebut teori kelompok pasar mengenai struktur tingkat bunga. Dalam kepustakaan, ada yang menyebutnya sebagai the preferred market habitat theory. Untuk teori yang ketiga, mengenai struktur tingkat bunga, bersumber pada teori klasik. Teori ini menekankan yang pertama, peranan harapan masyarakat atau expectation mengenai pola perkembangan di masa mendatang dalam menentukan struktur tingkat bunga. Dan yang kedua, bahwa kalaupun ada pasar kelompok seperti yang digambarkan oleh teori kelompok pasar tersebut, tetapi antara kelompok satu dengan yang lain sangat menentukan situasi pasar lain. Dengan lain perkataan, substitusi antara satu kelompok dana dengan kelompok dana yang lain sangat dekat. Nah, apabila tingkat bunga untuk pinjaman jangka pendek 1 bulan di waktu mendatang atau yaitu selama 6 bulan yang akan datang diperkirakan tidak berubah. F. Teori paritas tingkat bunga. Teori paritas tingkat bunga adalah salah satu teori yang penting mengenai penentuan tingkat bunga dalam sistem devisa bebas, yaitu apabila penduduk masing-masing negara bebas memperjualbelikan devisa. Teori ini pada pokoknya menyatakan bahwa dalam sistem devisa bebas tingkat bunga di negara satu akan cenderung sama dengan tingkat bunga di negara lain. Setelah diperhitungkan perkiraan mengenai laju depresiasi mata uang negara yang satu terhadap negara yang lain. Dalam praktek, ada biaya transaksi untuk memindahkan dana dari dalam dan luar negeri. Oleh sebab itu, teori paritas tingkat ini akan lebih tepat apabila berbunyi bahwa tingkat antara dua negara cenderung sama setelah dikoreksi dengan laju depresiasi yang diperkirakan dari mata uang negara satu terhadap mata uang negara lain dan biaya transaksi atau memindahkan dana.